Baik. Visi dan misi. Visi dan misi. Menjadi perusahaan jaringan kita dan penerbitan terbesar tersebar dan terpadu di Asia Tenggara melalui brand produk yang berorientasi pasar, layanan unggul, inovatif dan pelaku bisnis yang beretika. 5C. Caring, credible, competence, competitive, customer delight. Hadap kanan kita akan nyanyikan Mars Gramedia bersama-sama dengan berjalan memutar ya. Abadilah selama-lamanya, jaya sepanjang masa. Dan berkarya, wujudkan tumbuhkan masyarakat Gramedia, nama yang terpercaya, abadilah selama-lamanya, jaya sepanjang masa. Ya, Pak, ada kiri lagi. Apa kabar Anda hari ini? Sehat. Langsung absen Mas, silakan. Selamat pagi, salam inspirasi. Salam inspirasi. Dari Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024. Dari security si pagi ada Bapak Joko Sumbesno dan saya sendiri Muhammad Andi Kristoyo. Store manager ada Bapak Cornelius Tintoro, asisten manager ada Bapak Aditya Aris Wibowo, SS pagi ada Bu Purwanti, Budia, ada Bintang, Pak Broto, Kas besar ada Bu Yulia, ADM Bu Suryani, SS Bapak Sumarto, ME Mas Ilham, BDP Bapak Sugiharto, Berhos Bapak Eko Budi Handoyo, Bapak Eko Budi Waluyo, Siap, Mas. Bayat ada Mas Arif, Soa pagi ada Mas Niko, Mbak Vivian, Mbak Selin, MP pagi ada Mbak Bogor, Non-Group ada Mbak Ayu, JSO pagi ada Bapak Sumanto, Kasir pagi ada Mas Anggi dan Mbak Dias, Counter pagi ada Mbak Nia Kaliber, Mbak Arun Strak, Mbak Desi Tasenter, Mbak Arima Hercules, Mbak Siti Palmas, Mbak Susi Ray atau Tracker, Mas Hamid MC Sport, Mas Bagus Alfaling, Mbak Iri Alkolan, Kurnia Agung, si pagi ada Bapak Roni, Butari, Mbak Dian, Mbak Lisa, Mas Eko, Mbak Lina, dan Mbak Sandy. Di servis pagi ada Bapak Yanto dan Mas Rudi. Yang terakhir dari CV ada Mas Rudi. Ya, sekian dari saya. Ya, kembalikan ke Pak Manto. Ya, terima kasih, kita berikan aplaus untuk terima kasih absensinya ya. Di pagi hari ini luar biasa seger-seger ya. Tadi semuanya Jumat message, tapi sebelumnya kita nanti kita ada juga sharing dan caring dari para Bapak Ibu guru yang dari SMK yang magang di tempat kita ya. Sudah bawa HP semuanya? Sudah ya? Ya, silakan untuk bisa dibuka HP-nya, kemudian dibuka Instagram-nya untuk bisa komen, like, share. Silakan. Buka di Gramedia. Gramedia Semarang Pandanaran. Gramedia Semarang Pandanaran. Nah, Gramedia banyak nih. Gramedia Semarang Pandanaran.
ada yang ada di situ, promo-promo yang ada di situ, kemudian di like, ya, kemudian di subscribe. Yang pertama promo apa itu ya? Yang terakhir Diskon promo apa? 15% selama bulan Mei itu Pak, yang menyambut Hari Buku Nasional ya teman-teman ya. Ada diskon 15% untuk terbitan kelompok Kompas Gramedia. Di antaranya adalah GPU atau Gramedia Pustaka Utama, Grasindo, kemudian KPG, Alex Media Kompusindo, BIP dan MNC. Termasuk di dalamnya nanti ada Kuanta, ya seperti itu karena dia di Kuanta itu imprintnya di kelompok kita ya, dengan minimal transaksi sebesar Rp200.000 ya, berlaku mulai 1 Mei hingga 31 Mei 2024 ya. Silakan teman-teman pasang status di status WA-nya biar orang-orang yang menjadi kontak Anda itu tahu dan membaca status kita, promo yang ada di tempat kita ya. Lalu juga ada promo untuk buku-buku jelajah sejarah Indonesia ya, novel sepotong kisah di balik 98 dengan diskon 20% periode 1 sampai tanggal 31 Mei 2024 ya. Di antaranya ada sepotong kisah di balik 98, kemudian yang dari Afwadi, Dewi Lestari, kemudian ada Lulu AF ya, dan lain sebagainya. Ya, sambil rekan-rekan like di Instagram kita, kami mau menginfokan bahwa sampai dengan hari ini, bukan semalam ya, semalam, karena hari ini saya belum menambahkan, untuk lomba mewarnai sudah mendapatkan 72 peserta ya. Harapannya hari ini sama besok semakin banyak yang mendaftar, baik yang melalui WA maupun yang langsung ke tempat kita ya. Memang efektif ketika kemarin kalau saya lihat yang daftar itu dari SDK Saktimur, kemudian Bernardus, itu rata-rata sekolah yang dulu pernah kita kunjungi untuk membagi poster dan brosur ya. Rata-rata sekolah yang kita bagiin brosur dan poster itu rata-rata banyak mendaftar ke kita ya. Ada Saktimur, kemudian ada Bernardus, lalu Santo Yusuf ya, kemudian ada juga Abad 13 itu kemarin juga banyak yang sudah daftar ke kita ya. Mudah-mudahan kalau masih ada yang punya ponakan atau adik atau cucu ya, Pak Eko,
Kenso diikutkan lomba mewarnai, Pak. Ya, ya mudah-mudahan ya paling enggak mencapai angka 100 lah besok. Seperti itu. Dari teman-teman ada yang ingin dipromokan? Ada promo-promo? Ada tak? Ada Pak. Oke, mega aja. Terima kasih, semangat pagi rekan-rekan semuanya. Saya Hamid dari counter LG Sport dan Musik, yaitu counter yang berjualan di alat-alat olahraga dan alat musik. Untuk di bulan ini, bulan Mei, dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei 2024, kami mengadakan promo diskon besar-besaran, yaitu diskon up to 40% untuk semua alat fitness merek X2Fit dan Richter. Untuk alat fitness merek Kepler kami diskon 20%. Nah, promo ini itu biasanya adanya hanya di awal tahun, pertengahan sama akhir tahun. Jadi ini adalah promo yang ya lumayan untuk mendongkrak omset. Dari kami di tanggal 1 sampai tanggal 2 kemarin sudah laku 2 unit. Totalnya sekitar 10 juta. Semoga sampai akhir bulan nanti kita bisa meroleh hasil. Amin. Demikian, terima kasih dan semangat pagi. Semangat Pak. Monggo yang lain. Mas Kamil, makromnya kemarin saya kirim dari cetak ya? Belum Ibu. Ini yang kami cetak itu yang untuk semua hang tag-nya. Semua yang ditempel di alat-alat teknik saya itu Bu, sudah semua. Mana saya kirim ke Mas Suzaji? Oh, belum dikasih ke saya Ibu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Dari Ante Media sendiri diskonnya masih Canvas beli 3 gratis 1, terus diskon 15% untuk Sakura set, terus diskon 15% buat liquid tag akrilik yang basic. Terima kasih. Untuk tracker, untuk diskon belum ada, adanya produk baru dari tracker yaitu tas track. Jadi nggak tracker tapi track. Itu harganya murah-murah mulai 175 sampai maksimalnya 275. Terima kasih. Diskon seumur hidup. Ya, kemudian hari ini ya teman-teman, kemarin saya baca juga di promo yang masuk ke customer service itu, komik beli 3 gratis 1. Ya, jadi silakan untuk yang suka komik, nanti untuk SK-nya, syarat dan ketentuannya bisa ditanyakan ke customer service karena ya kita juga baru dapat kemarin, jadi ada promo komik beli 3 gratis 1. Ya, kalau sudah silakan untuk bisa handphonenya disimpan kembali. Ya, sudah ya, silakan disimpan kembali karena kita akan menuju ke acara selanjutnya, yaitu sharing dan caring dari SMK, para guru-guru SMK. Namun sebelumnya saya mohon ikuti kata-kata saya ya, mau ya? Ya, ikuti kata-kata saya. Tangan ke atas semuanya, tangan ke atas, tangan ke depan, tangan ke bawah. Konsentrasi. Konsentrasi berasal dari 2 kata ya, konsen dan konsentrasi. Jika tidak konsen berarti bau konsentrasi ya, harus konsentrasi. Baik, tangan ke atas, putar-putar, putar-putar yang kencang, putar-putar terus kencang, stop. Ya, turunin dulu. Waduh, kan olahraga juga ya. Baik, tangan ke atas lagi, putar-putar yang kencang, putar. Putar. Pegang dagu. Ya, pegang dagu. Ya. Oke, ya. Sudah ya? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu. Mic-nya ada. Iya.
Kamera bicara ini ya. Ini kamera yang pas apa itu ya? Ada Pak? Tadi. Semangat pagi. Salam inspirasi. Salam inspirasi. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Saya sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak, sharing and caring. Sebenarnya kalau di untuk memberikan tips-tips pekerjaan dan sebagainya itu rasanya kok saya nguyai segoro. Jadi segoro yang sudah asin itu digarumin lagi. Nah kayaknya gitu kalau saya. Selama ini kami Bapak Ibu guru ini hanya masih dalam tataran teori. Sementara praktek ini Bapak Ibu Gramedia semua. Jadi kalaupun saya memberikan materi tentang pekerjaan itu rasanya kok gak cocok gitu. Tapi baiklah, saya akan mencoba sedikit memberikan motivasi untuk bekerja untuk kita semua. Ada dua hal besar yang bisa membuat kita semangat untuk terus bekerja, semangat untuk terus berkarya dan seterusnya ya. Ada dua hal besar, ada dua alasan utama. Yang pertama, buatlah yang kita lakukan itu orientasinya adalah orientasi kebaikan. Sepanjang yang kita lakukan itu bukan sebuah kesalahan, yakinlah itu di balik itu ada kebaikan-kebaikan yang beruntun. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita cuma sekedar membuat atau menjual buku selesai, tidak. Tapi di balik yang kita lakukan ketika orang beli buku dan sebagainya itu apa kebaikan-kebaikan yang ada berikutnya. Dan kebaikan-kebaikan yang ada di berikutnya itulah kemudian menjadi investasi kebaikan buat kita. Itu yang pertama. Ada satu kisah. Ini yang disampaikan oleh Bapak Mari Teguh, ya. Yang angkatan lama ini tahu ya. Super sekali ya itu khasnya beliau. Beliau menceritakan sebuah pekerjaan di sebuah hotel. Kerjaannya itu salah satu pekerja itu sudah usianya 70 tahun. Pekerjaannya setiap hari itu cuma memberi pelumas di pintu-pintunya hotel, seluruh pintunya hotel. Cuma itu pekerjaannya, sekian puluh tahun kerjanya cuma itu. Tapi dilakukan setiap hari itu dengan semangat. Kemudian ketika ditanya, Bapak ini sudah puluhan tahun tapi kerjanya cuma itu, kok bisa terus semangat? Dia menjawab, apa yang saya lakukan ini mungkin sederhana. Tapi di balik ini barangkali nanti suatu saat ada musibah, kebakaran atau apa dan sebagainya. Ketika Excel ini tidak saya lumasi, ketika susah dibuka nanti akan jadi korban, ada banyak korban begitu. Jadi yang dilakukan sederhana, tapi dia itu visioner kalau istilah sekarang. Maka itu yang mesti kita lakukan. Boleh jadi yang kita jual itu buku-buku, tapi tidak sederhana itu. Di balik itu ketika mereka membeli buku, ada ilmu yang mereka dapatkan. Itu jadi kebaikan buat kita. Jadi investasi kebaikan buat kita. Mereka membeli segala sesuatu yang bermanfaat, kita layani dengan baik, maka jadi ladang amal investasi kebaikan buat kita. Jadi sekali lagi yang pertama orientasi kebaikan. Yang kedua, agar supaya semangat memberikan bekerja gitu ya. Saya teringat, saya sendiri pernah jadi sales. Sebelum jadi guru itu saya pernah jadi sales. Manajer saya itu memberikan motivasi begini. Ketika namanya sales kan menawar-nawar gitu ya. Terus dia bilang satu hal yang sampai sekarang saya masih ingat. Kamu dibayar untuk ditolak. Nah itu. Jadi bukan berarti kita dibayar menawarkan itu kita harus diterima. Penawaran kita itu diterima kemudian ada yang beli, enggak. Karena ketika kita nggak ada mindset seperti itu, sekali nawarkan ditolak, dua kali nawarkan ditolak, kita lemas biasanya, energi kita hilang. Nah maka kata manajer saya, ingatlah bahwa kamu itu dibayar itu untuk ditolak. Jadi sehingga kita itu nyarinya itu bukan nyari mencari agar supaya kemudian orang bisa membeli, tapi ya sudah. Pokoknya nawari lagi, ditolak lagi ya nggak apa-apa, tawari lagi, tolak lagi, tawari lagi, karena saya dibayar itu ketika itu untuk ditolak. Gitu. Nah maka mungkin sementara itu. Jadi saya pikir mungkin sedikit motivasi dari saya dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya pikir
dan menjadi penyemangat, pengingat kembali buat saya juga dan Bapak Ibu semua yang ada di Gramedia. Saya pikir demikian, terima kasih, mohon maaf. Dan juga saya sampaikan ini sudah hari-hari terakhir, hari ini dan besok. Hari ini dan besok ini sudah 2 hari terakhir. Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada manajemen dan rekan-rekan semua dari Gramedia telah memberikan kesempatan kepada kami, dan mohon maaf pasti Mungkin ada kesalahan, ada salah dan khilaf gitu ya. Kemudian ada juga barangkali juga kehadiran kami ini tidak membawa pengaruh besar, ya, tidak membawa manfaat besar. Itu sekali lagi kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari kami, kurang lebihnya terima kasih. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, terima kasih Pak Pri dan juga tim dari SMK semuanya. Selanjutnya Pak Gun, kami persilakan. Itu ada Pak Guru satu lagi kayaknya. Oh, Pak Eko. Pak Eko bukan ya? Siapa kayak dikasih Pak Adi. Dulu kan Pak Adi yang menemani selama Oh iya, silakan Pak. Oke, selamat pagi. Salam inspirasi. Ya, waktu pertama kali buat cerita Mas nanti ada dari guru-guru magang. Saya bingung, pasti magang gimana guru di sini gitu kan. Nanti apa namanya akan dia tahu tentang leader dan lain-lain. Saya langsung bilang nanti cocok didampingi sama yang seumuran Pak Manto, Bu Rini, ya kan, Bu Anti apalagi kan, ya sudah jadi salah satu insight baru di toko ya kita baru, karena beberapa kali saya di toko-toko di lain tempat itu kalau siswanya magang itu sudah hal biasa, tapi kalau gurunya magang itu baru kali ini, ya baru kali ini. Karena nanti ketemu prospek ke sekolah mana, bapak ibu masih akan dicatat gitu kan, nunjukin fotonya. Saya pernah ketemu Pak Pri gitu kan, jadi bisa langsung ke sekolah. Ya terima kasih atas pilihannya, retailnya salah satunya di Gramedia ya. Di Gramedia retail is detail ya. Jadi benar kita dibayar untuk ditolak, tapi jika ditolak terus apa namanya patah semangat, berarti memang kita nggak cocok. Jadi cocoknya jadi buyer, pembeli ya kan ya. Jadi tapi teman-teman biasanya kalau masih baru ditolak tuh rasanya nenes gitu. Saya kayaknya nggak cocok terjadi di darat gitu kan, cocoknya di air gitu. Tetapi kalau masih rata-rata masih muda ya, jadi ya ditolak itu kan bukan hal yang tabu. Teman-teman waktu awal-awal ditarget my value sehari 3 nggak pulang yang mundur pasti berat, tapi lama-lama juga 3 itu kan cincin gampang lah ya. Cewek baru 2 hari udah dapat 3 kan hari kan, gampang nggak? Gampang kan? Yang baru 2 hari loh, 2 hari 3 hari ya, 2 hari. Terus apa lagi? Ayu, anak baru tadi mana Ayu? Ayu, baru 3 hari ya, gampang kan? Dek, baru juga gampang ya. Ya itu saja. Terima kasih Bapak Ibu sudah di Gramedia. Selebihnya nanti kita tetap bisa kontak-kontakan ya kan, terkait hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Ya itu saja. Selebihnya dari Pak Gun, monggo. Selamat pagi rekan semua. Selamat pagi. Salam inspirasi. Salam inspirasi. Ya, teman-teman sudah cukup ya tadi wakili Mas Adit. Sebenarnya harusnya juga yang memberi sambutan malah Mbak Wanti, karena Mbak Wanti kan jadi pembinanya, bukan membina ya, gitu kan. Ya teman-teman, saya tertarik tadi sampai oleh Pak Pri ya, gitu kan, yang disampaikan oleh Pak Pri, inspirasinya, gitu kan. Jadi itulah juga tadi yang pertama tadi menarik ya inspirasinya. Mungkin itu juga yang dilakukan oleh Gramedia. Gramedia itu sekedar dengan jualan produk, ya kan. Jualan buku bukan jualan ilmu, bukan jualan inspirasi, bukan jualan motivasi, mungkin sudah selesai, gitu kan. Makanya kita dibalik kita jualan buku itu sebenarnya kita apa? Memberi juga ada amalan ilmu yang diberikan pada orang lain. Ada cerita menarik begini. Waktu di Jogja itu
waktu itu ada seseorang yang sudah orang sukses lah, pengusaha gitu kan. Jadi waktu itu kenalnya tidak langsung gitu kan, tidak langsung tapi melalui teman gitu kan. Tapi ini cerita begini, bahwa dulu waktu mahasiswa bapak ini yang sudah jadi pengusaha itu kuliahnya di Jogja gitu kan. Waktu kuliah di Jogja zaman dulu itu namanya mungkin ya uang saku tahu ya, uang saku gitu, itu kan terbatas gitu kan. Lalu apa yang dilakukan oleh bapak itu, karena waktu itu bapak itu mengatakan bapak termasuk dari keluarga yang kurang mampu, sehingga dia akhirnya bisa terus berjuang gitu, di tengah keterbatasan itu untuk terus bisa melakukan pendidikannya kan begitu. Salah cara yang dilakukan apa? Datang ke Gramedia, gitu kan. Lalu apa? Ya di Gramedia banyak buku, gudangnya buku, gitu kan. Jadi salah satu cara belajar bapak itu kan belajar di Gramedia. Waktu itu Gramedia itu masih cenderung bebas dalam arti duduk gitu kan, pojokan gitu kan. Lalu bukunya banyak mungkin juga agak ditandai, meskipun setelah itu kita agak ketat ya. Kenapa ketat? Karena kita juga bahwa buku itu sebetulnya kan bukan milik kita, milik dalam arti bahwa buku itu kan titipan ya, karena miliknya kan terbit publishing mitra gitu kan. Sehingga punya tanggung jawab terhadap buku yang misalnya dia rusak dan seterusnya itu ada bertanggung jawabannya. Tapi persuasi kami kan tidak langsung bahwa nggak boleh gitu kan. Tapi waktu itu zamannya intinya bahwa masih bebas gitu kan. Jadi ada yang di pojokan duduk, ada bapak itu kira-kira ceritanya akhirnya dia bahkan sampai menulis buku bahwa dia testimoni dia merasa waktu itu bisa lulus sekolah atau lulus kuliah itu karena Gramedia. Meskipun waktu dia ngakui bahwa waktu itu karena belum mampu dia nggak sempat beli, gitu kan. Dan waktu itu namanya buku juga masih agak terbatas dibanding sekarang ya sumbernya itu kan, apanya penjualnya, gitu kan. Ya artinya apa? Dan itu ternyata saya baca waktu kita ada meeting, ada pertemuan mencari karena sumber yang bisa jadi banyak sekali seperti itu. Jadi merasa itu dicerahkan, merasa banyak dalam tanda kutip ya itu utang jasa dari Gramedia karena waktu itu dia belum mampu beli, tapi karena dia boleh membaca, boleh bahkan mencatat, ternyata juga dia akhirnya menjadi sukses dari hidupnya. Nah itu mungkin sekarang Pak pada protes ya, sekarang boleh dong nggak tetok sama nggak bayar itu nggak beli. Nah maknanya bukan seperti itu, maknanya tadi Pak pria ini betul kan, bahwa kan kita juga sama kan, ada beberapa kalimat motivasi ya. Kalau kita lihat di ruangannya MP sekarang ya, atau data entry ya, itu kan bahwa ternyata teman-teman ya kan supervisor SOA ketika dia menjual buku itu bukan berarti dia hanya melakukan tugas teknis ya. Di balik itu sebetulnya ada proses proses internalisasi, bahwa di samping itu saya ada unsur saya mau melayani, saya mau membantu ya kan, saya mau memberi pertolongan ke orang lain, sehingga ya mungkin itu amalnya antara yang kita terima ya kan, bahwa akhirnya ya kita tetap survive gitu kan. Jadi di balik tadi bukan sekedar kita itu ya terasa kesenangan, iya kita akui gitu kan, tapi di balik itu seperti juga Van mengatakan bahwa kita hadir itu termasuk enlightening people, untuk mencerdaskan manusia, mencerdaskan bangsa gitu kan. Itu juga yang menjadi misi kita ya kan. Nah, makanya Bapak Ibu terima kasih sudah praktek gitu ya. Dan kami jujur seperti Mas Adi juga sampaikan sama, gitu kan, kaget gitu kan. PKL Bapak Ibu guru gitu kan, kira-kira mau seperti apa gitu kan. Takutnya gimana caranya ya ngajarinya gitu kan, karena bayang kita kan besok udah canggih-canggih gitu kan. Lalu begitu Mbak Wanti sampaikan, saya renungkan ada benarnya juga. Karena barangkali misalnya nih, Bapak Ibu nanti diminta untuk mengajar mengenai dunia retail. Barangkali dunia retail itu udah banyak berubah gitu kan. Sehingga ada dulu, kalau dulu zaman dulu menteri siapa itu? Mendikbud Wadiman Joyo namanya ada links and match menurut saya kan. Ya, dulu ada itu Pak ya. Nah, saya jadi ingat mungkin itu yang dimaksudkan. Bagaimana kita mendapatkan teori, konsep gitu kan, tapi juga dicocokin dengan praktek di lapangan, atau dicocokin atau lalu bahkan mungkin menyerap apa yang terjadi di lapangan atau terjadi dunia industri atau dunia retail, sehingga itu yang barangkali akhirnya nanti akan lebih lengkap dan akan lebih valid atau sahih. Kenapa? Nggak hanya ngomong gitu kan.
karena pernah praktek di Gramedia gitu, artinya kan jadi ada ilmu praktek yang langsung yang akan bisa harapannya bisa diberikan nanti kepada anak didik. Itu contohnya. Jadi kemarin Mbak Wanti teman-teman saya juga cerita, wah ini programnya sebenarnya menarik gitu kan. Itu dari dinas apa Mbak kemarin namanya? Bispar ya, Bispar Posisi dan Pariwisata, nah kan. Waktu katanya pimpinannya sempat mau ketemu, tapi mohon maaf karena kebetulan saya satu minggu itu meeting Jakarta, kemudian hari Sabtu Minggu itu kena musibah sakit gigi. Dari sananya meeting sama Mas Adit sama teman-teman ketemu dengan Perbit dari Solo, gitu kan. Lalu dia sampai kayak ini, gitu kan. Saya masih sakit gigi tapi demi untuk Bapak Ibu saya, saya saya tuh hadir. Hari ini juga karena mau ada meeting. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman tadi juga udah mendengar ya. Jadi saya juga masih kurang ya. Plus cerita terakhir, ya kan? Tadi ngomongin sales, saya juga agak teringat dia. Jadi pernah juga mungkin kalau ingat pernah saya ceritakan. Ada seorang sales itu yang ditugaskan itu di asrama biksu. Tahu biksu? Ya kan? Tahu kan? Biksu. Biksu apa cirinya? Rambutnya gundul. Nah, apa yang ditargetkan tuh kepada si sales ini? Sisir, bayangin aja. Jadi sisir sales diwajibkan atau ditugaskan untuk menjual ke asrama biksu. Kira-kira bagaimana? Gila gitu ya. Nah biksu nggak ada rambut, nyata nggak? Okay. Ada dua lah, biar gampang aja, nanti tiga kebanyakannya. Ada dua sales yang ditugaskan di sana. Jadi targetnya sebetulnya apa? Ya harus bisa menjual sebanyak mungkin, gitu kan? Saya yang pertama datang ke sana, sudah dengan apa? Sudah pertama sudah kerudilan lupa ya, sudah ngeluh, gitu kan? Ini nggak masuk akal. Atasan saya menyuruh saya menjual sisir ada di ini, apa nggak punya otak? Maaf, gitu kan? Itu udah apa? Negatif thinking, ya kan? Inti kata karena dia terpaksa daripada nanti dipecat gitu atau dikasih peringatan, ya udah kata-kata ke sana dengan sudah dengan modal negatif thinking, akhirnya apa? Terjual 5 karena apa? Belas kasihan, dengan belas kasihan 45. Satu saya lagi. Apa yang dilakukan? Dia sebelum datang ke asrama itu berpikir dulu, merenung dulu. Ini pasti di balik itu ada pesan yang mau disampaikan ke saya atau ada misi khusus tadi, ya kan? Lalu saya anggap sebagai sebuah tantangan, ya kan? Apapun kalau kita itu berusaha dan itu juga dikerani otak atau pikiran, pasti ada jalan keluar. Intinya dari ruangan itu akhirnya dia menemukan, ya kan? Jadi apa? Dia coba melakukan sedikit inovasi, ya kan? Inovasi dilakukan apa? Pernah dengar ceritanya? Pernah ya? Siapa yang mau jaga ceritanya? Ya, gimana Mas? Banget ya. Nah, jadi jadi sales ini berpikiran sedikit maju lebih ke depan, yaitu dengan menawarkan biksu. Biksu ini kan memang dia tidak menggunakan sisir, tapi beliau mengatakan kepada biksu ini untuk nanti setiap orang yang datang berkunjung ke nah itu bisa jadikan cenderamata, gitu. Jadi intinya adalah si sales ini menawarkan untuk digunakan untuk orang lain, gitu. Jadi dibeli oleh biksu, nanti bisa dibuat cenderamata atau dibuat hadiah buat para pengunjung, gitu. Ya, oke Mas Hamid. Terima kasih. Betul tepuk tangan Mas Hamid. Jadi masih mendengarkan. Jadi artinya betul. Yang kedua itu punya kreatif, punya inovasi, punya daya kreatif gitu. Akhirnya apa? Jadi sisir itu minta ditandangkan oleh biksunya sebagai apa? Souvenir, ya kan? Akhirnya apa? Ya souvenir kita terbatas bukan hanya untuk biksu tapi juga untuk para pengunjungnya, karena boleh bebas dikunjungi itu kan. Itu yang membedakan. Tahu ya kira-kira bedanya antara pertama yang kedua? Jadi berawal dari yang itu sudah punya negatif dulu, yang sales kedua positif thinking, ada tantangan dan pasti ada jalan. Itu ya. Nah, ini mungkin nggak tahu Maria Toga itu siapa. Itu juga malah April dan kamu kalah. Kira-kira cocok jadi guru juga saya gitu kan. Saya itu saja dari saya, teman-teman. Saya terima kasih. Mudah-mudahan juga mohon maaf kalau seandainya ada kesalahan atau kekurangan dalam menerima Bapak Ibu. Mudah-mudahan berguna. Kami berpikir bahwa Bapak Ibu itu yang akan dapat manfaat pertama. Tapi banyak anak didik yang mungkin jumlahnya ratusan, yang akan dicerahkan.
karena diberi pengalaman experience yang mungkin sedikit berbeda, dan juga pengalaman di sini salah satu mungkin baik dan jelek, ada jeleknya juga. Tapi apapun saya kira bisa memberi manfaat, meskipun mungkin ya tergantung Bapak Ibu banyak dan sedikitnya. Tapi mudah-mudahan memberi suksesan, memberi juga mampu memberi tadi, memberi mungkin sececah motivasi, sehingga nanti ada anak didik yang mau menjadi pengusaha, menjadi sales, sehingga mungkin Bapak Ibu dari situ juga punya pengalaman atau punya kesimpulan atau punya pengalaman yang bisa dibagikan, sehingga nanti anak didik akhirnya punya daya motivasi atau punya modal yang kuat untuk masa depan, termasuk untuk masa pekerjaannya. Saya kira itu. Karena ada pertanyaan mau sampaikan? Ya ada? Cukup? Pak Masanto? Terima kasih pagi. Salam inspirasi. Salam inspirasi. Ya, mari kita berfoto bersama. Nanti di mana Bu? Kira-kira mau di sini aja ya. Baik, kita tutup briefing pagi hari ini dengan penuh semangat. Hari baru, salam asosiasi. Jangan dia pada nalan, jangan dia pada nalan, jangan dia pada nalan. Ya, mari kita berkumpul dan berfoto sejenak, berfoto bersama di Pak Ibu Guru, Pak Guru.